Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 6 Juni 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dua hal ingin saya ajak kita untuk renungkan terkait dengan dialog antara Yesus dan Petrus. Poin pertama Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menyadari bahwa Petrus pernah sampai 3 kali menyangkal Yesus. Penulis Injil Yohanes merasa perlu dalam tanda kutip merehabilitasi namanya dengan menegaskan bahwa Petrus kemudian juga dalam tanda kutip menebus kesalahannya itu juga sampai 3 kali. Menanggapi pertanyaan Yesus tentang perasaan pribadinya terhadapnya, Petrus menjawab, dia memberi jawaban yang benar-benar bahwa ia benar-benar mengasihi sang guru. Mendengar pengakuan itu, Tuhan Yesus pun sangat lega. Kelegaan itu mendorongnya untuk memberikan tugas, memberikan wewenang yang penting kepada mantan nelayan itu, Santo Petrus. Beliau bersabda, "Gembalakanlah domba-dombaku," sampai 3 kali juga. Kemudian Yesus mengungkapkan nubuat yang artinya tidak begitu jelas. "Jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Saudari dan saudara, dalam tradisi gereja, nubuat tersebut ditafsirkan sebagai nubuat tentang kemartiran Petrus. Menurut penuturan para ahli sejarah gereja, Petrus akhirnya mewartakan Injil di Roma dan menjadi uskup pertama di sana. Kemudian dia dihukum atas perintah Kaisar Romawi pada masa itu. Dan atas permintaannya sendiri, ia disalibkan dengan kepala di bawah. Mengapa dia meminta supaya disalibkan dengan kepala ke bawah? Menurut banyak tradisi, karena dia merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus. Kita tahu Yesus disalibkan dengan
posisi seperti ini, tapi Petrus merasa tidak layak kalau dia harus persis sama disalibkan dengan sang guru. Karena itulah dia meminta supaya dia disalibkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Dan untuk menghormati jasa Simon Petrus ini, umat Katolik membangun Basilika Santo Petrus di Vatikan di Roma. Konon, saudara-saudari, di sanalah Paus pertama itu dimakamkan. Maka di sana pula lah kini tinggal para paus, para penggantinya sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik. Itu poin yang pertama, saudara-saudari. Poin yang kedua, di tepi danau Tiberias, Petrus dengan kesadaran akan pengalaman imannya di masa lalu, dia menjawab dengan jujur bahwa dia sungguh mengasihi Kristus. Kasihnya akan Kristus ini yang menjadi dasar penggembalaan umat beriman yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Apa poin penting di sini, saudara-saudari? Rasa saya, saudari-saudara, sesungguhnya tanpa kasih kepada Kristus, kita pun akan sulit untuk menjadi gembala-gembala yang baik. Tidak mungkin atau kita tidak sanggup menjadi gembala yang murah hati kalau kita tidak punya kasih kepada Kristus. Itu juga yang menjadi pengalaman Paulus dalam bacaan pertama. Dia ingin menjawab pertanyaan yang sama. Maka selama masa penahanannya, ia tidak takut memperlihatkan identitas keimanannya bahwa dia murid Kristus. Warga negara Roma dan seorang Yahudi yang bersaksi bahwa Yesus Kristus sungguh telah bangkit, dia sungguh hidup. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, keberanian Paulus lahir dari pengalamannya. Pengalaman dikasihi Kristus. Kasih Kristus telah menangkapnya dan mengubah diri serta orientasi hidupnya. Hal ini yang membuat dia amat mengasihi Yesus. Kasihnya jauh lebih kuat daripada tembok, daripada jeruji tahanan, serta ancaman hukuman dan bahaya kematian. Apakah engkau mengasihi aku? Itu juga pertanyaan Yesus kepada kita, saudara-saudari yang hidup pada zaman ini. Apa jawaban kita, saudara-saudari? Beranikah kita menjawabnya seperti jawaban Petrus dan Paulus? Semoga jawaban kita ini, apapun itu, meneguhkan akan penghayatan iman kita, akan kualitas iman kita sebagai para pengikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, tambahkanlah selalu cinta dan kasih kami kepadamu. Buatlah kami selalu mengasihimu lebih dari segalanya, sambil tak henti-hentinya pula mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama di sekitar kami. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.